Negara Turkmenistan, juga dikenal sebagai Turkmenia, negara yang kaya dengan hasil gas alam, dan juga terkenal sebagai negara terkaya dan terindah kelima. Negara ini merdeka diumumkan dari Uni Soviet pada tanggal 27 Oktober tahun 1991, dengan mata uangnya disebut dengan mana Turkmenistan. Turkmenistan ini terletak di tengah dan berbatasan langsung dengan Iran di selatan, Afghanistan di tenggara, Uzbekistan di utara, Kazakhstan di barat laut dan Laut Kaspia di barat. Sebagian besar wilayahnya merupakan hamparan gurun pasir Karakum. Negara ini memiliki cadangan gas alam terbesar kelima di dunia. Saat ini, Turkmenistan menerapkan sistem politik partai tunggal. Sistem ini dianggap tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar demokrasi. Dan sejak kemerdekaannya dari Uni Soviet, Turkmenistan dipimpin oleh Saparmurat Niyazov, bahkan dia menamakan dirinya sebagai Turkmenbashi dalam bahasa Turkmenistan, yang berarti pemimpin semua bangsa Turkmen. Pada 2022, dia meninggal dunia dan digantikan oleh Serdar Berdimuhamedov yang ditunjuk oleh Dewan Keamanan Negara Turkmenistan melalui pemilihan umum pada tanggal 11 Februari tahun 2007, dan sebelumnya, yaitu pada abad ke-7 Masehi, bangsa Arab menaklukkan wilayah ini dan sekaligus memperkenalkan Islam dan juga budaya Timur Tengah. Turkmenistan mulai dikenal luas ketika Khalifah Mamun ar-Rasyid dari dinasti Bani Abbasiyah memindahkan ibu kota kerajaan Khorasan Raya ke Meru, situs warisan dunia UNESCO di Turkmenistan. Dan pada masa Uni Soviet, berdasarkan perjanjian Anglo-Rusia 1907, perang antara Kekaisaran Rusia dengan Kekaisaran Inggris di Asia Tengah pun usai. Sejak saat itu, Turkmenistan berada penuh dalam kekuasaan Kekaisaran Tsar Rusia. Berbagai pengaruh dari budaya Rusia, termasuk bahasa pun mulai diperkenalkan kepada bangsa Turkmen. Pada masa itulah, perubahan besar terjadi dalam kehidupan bangsa Turkmen. Bangsa Turkmen pun didorong untuk sekuler dan mengadaptasi cara berpakaian bangsa Eropa. Aksara yang digunakan dalam bahasa Turkmen pun diganti dari aksara Arab kuno ke Latin dan pada akhirnya menggunakan aksara Kiril. Namun, membawa bangsa Turkmen untuk meninggalkan cara-cara tradisional mereka untuk mendukung komunisme tidak sepenuhnya berhasil hingga akhir tahun 1948. Kebijakan nasional Uni Soviet, antara tahun 1920 hingga 1930, sebenarnya mempromosikan penemuan tradisi bangsa Turkmen. Bangsa Turkmen mendapat perlakuan yang lebih dalam administrasi Soviet dan sistem pendidikan. Selama setahun Stalin memerintah, dia mengizinkan bahasa Turkmen sebagai bahasa resmi di Republik Sosialis Soviet Turkmenistan itu. Menurut sebuah laporan Pew Research Center pada tahun 2009, 93,1% dari populasi Turkmenistan adalah Muslim. Secara tradisional, Turkmen dari Turkmenistan, seperti kerabat mereka di Uzbekistan dan Afghanistan, adalah Muslim Sunni. Cabang Muslim Syiah tidak banyak di Turkmenistan, dan praktik-praktik keagamaan Syiah dari Azerbaijan dan Kurdi minoritas tidak dipolitisasi. Sebagian besar Turkmen mudah mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim dan mengakui Islam sebagai bagian integral dari warisan budaya mereka, tetapi beberapa mendukung status kebangkitan religi terutama sebagai elemen kebangkitan nasional. Saat ini pemerintah mengawasi resmi Islam melalui struktur yang diwarisi dari masa Soviet. Dewan Agama Islam Turkmenistan, bersama dengan Uzbekistan yaitu Dewan Agama Islam dari Mavaranahar, berbasis di Tashkent dan diberikannya pengaruh yang cukup besar dalam janji dari para pemimpin agama di Turkmenistan. Badan Kehakiman Islam Kaziyat terdaftar dengan Departemen Kehakiman Turkmenistan, dan Dewan Urusan Agama di bawah Kabinet Menteri memonitor kegiatan dari ulama. Individu yang ingin menjadi anggota resmi ulama harus menghadiri resmi lembaga-lembaga keagamaan. Beberapa penduduk Turkmenistan tidak teratur menghadiri masjid atau jasa menunjukkan ketaatan mereka kepada publik, kecuali melalui partisipasi resmi nasional tradisi yang berhubungan dengan Islam pada tingkat populer, termasuk siklus hidup acara-acara seperti pernikahan, penguburan, dan ziarah. Namun, sejak tahun 1990, telah dilakukan upaya untuk mendapatkan kembali beberapa warisan budaya yang hilang di bawah pemerintahan Uni Soviet. Presiden Saparmurat Niyazov telah memerintahkan bahwa dasar prinsip-prinsip Islam akan diajarkan di sekolah-sekolah umum. Lebih lanjut, lembaga-lembaga keagamaan
termasuk sekolah agama dan masjid-masjid, telah muncul, banyak dengan dukungan dari Arab Saudi, Kuwait, dan Turki. Agama kelas diselenggarakan di sekolah-sekolah dan masjid-masjid, dengan instruksi dalam bahasa Arab, Al-Quran dan Hadits, dan sejarah-sejarah Islam. Namun pemerintah Turkmenistan menekankan sifat sekuler dan dukungan dari kebebasan keyakinan agama, sebagaimana yang termaktub pada tahun 1991 Undang-Undang tentang Kebebasan Hati Nurani dan organisasi-organisasi keagamaan di Republik Sosialis Soviet Turkmenistan dan dilembagakan dalam Undang-Undang Dasar 1992, tetapi sejak kemerdekaan, kepemimpinan Islam di Turkmenistan telah lebih tegas, tapi sebagian besar itu masih merespon kontrol pemerintah. Di sisi lain, beberapa pemimpin Muslim yang menentang konsep sekuler dari pemerintah, terutama pemerintahan yang dikendalikan oleh mantan komunis. Beberapa pejabat pemimpin dan guru yang bekerja di luar struktur resmi telah bersumpah untuk meningkatkan populasi pengetahuan Islam, meningkatkan peran Islam dalam masyarakat, dan memperluas kepatuhan terhadap prinsip. Khawatir bahwa aktivisme mungkin mengasingkan Ortodoks Slavia, pemerintah telah menyusun rencana untuk mengangkat Dewan Urusan Agama ke Kementerian Status dalam upaya mengatur kegiatan-kegiatan keagamaan yang lebih erat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih telah mendukung channel kami. Jangan lupa subscribe, like, share channel Islamic Civilization. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.